Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG Transformasi BID 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Ghaffar. Saya guru mapel fikih di MTS Salafiyah Jenggot Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Mapel Fikih BID 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. NIM saya 250310469. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran UKIN di MTS Salafiyah Jenggot Pekalongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin untuk doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu. Abdullah Faris, Abidiyah Arsyad, Anisul Fuad, Fahmi Arroyan. Kenapa ada berangkat? Sakit.
Muhammad Arul Arkom, Hamam Hanafian, Raul Asiden, Muhammad Ilham Rusdi, Muhammad Aditya Irwansa, Muhammad Anwarul Fahmi, Muhammad Faizul Kiram, Muhammad Hanif Ardia Rasyad, Muhammad Irsyad Maulana, Muhammad Is'adur Rafiq, Muhammad Misbahul Ulum, Muhammad Rizki Fahdeza, Muhammad Syahrul Mukarram, Rafiq Haris Maulana, Raihan Rizki Saputra, Dino Andre Ar-Syakini. Yang tidak berangkat berarti pamit amroyan, karena sakit ya, kita doakan supaya cepat lekas sembuh ya. Kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Ada yang perasaan senang? Ngacung yang perasaan senang? Alhamdulillah senang semua. Ada yang hari ini sedih? Ada? Siapa yang sedih? Tidak ada? Alhamdulillah. Ada yang pusing? Ya. Ada? Yang belum sarapan mungkin pening-pening? Tidak ada? Ada yang punya perasaan marah? Ya. Dari pagi marah-marah dulu ada? Tidak ada. Berarti alhamdulillah kita semua perasaannya senang, berarti siap untuk menerima pelajaran. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca surat Al-A'la bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladzi yaslan naral kubra, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya, wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, saya lanjutkan untuk mengecek pakaian yang sudah lengkap semua. Ya, pakaiannya sudah dimasukkan semua. Sudah rapi semua ya. Silakan dicek sebelahnya ada sampah tidak? Ya, sudah. Tadi tiket pagi sudah dilaksanakan. Ya, sesuai jadwalnya masing-masing ya. Untuk lebih tambah semangat, mari kita bergabung secara bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita sudah membahas tentang bab haji ya, Mas ingat ya, haji dan umroh. Kita sudah mengetahui tentang rukun-rukun haji, rukun-rukun umroh, kemudian larangan haji, larangan umroh. Untuk bab hari ini ya, kita akan membahas tentang
makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan. Kita bisa lihat untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Ketika kita makan halal, berarti kita sudah taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita nanti memakan makanan haram, berarti kita melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika kita makan makanan halal, berarti kita sudah memakan makanan yang bersih dan yang baik, sehingga terjaga hatinya juga bersih. Makan yang kita makan itu memengaruhi hatinya. Yang kita makan haram bisa mengotori hati. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Jadi tidak semua makanan itu dihalalkan. Minuman juga tidak semuanya dihalalkan. Nanti ada kriteria-kriteria atau ketentuan minuman. Dengan belajar hari ini, semoga kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang keempat, ya, membandingkan makanan yang halal dan haram. Nanti bisa dilihat ciri-cirinya bagaimana. Yang ini halal, kok ini haram, padahal kelihatan lezat semua. Nah, dengan belajar di sini kita bisa membandingkan. Yang kelima, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Kadang makanan itu halal, tapi cara memperolehnya haram, ini bisa menjadi haram. Contoh, ya, kamu lihat ada ayam tetangga, karena kamu marah dipukul, kemudian terjatuh, disembelih. Aslinya ini halal, tapi karena bukan milik kamu sendiri, nah tadi benci sama itu ya, karena benci sembelih, ini menjadi haram. Jadi tidak boleh karena tadi cara memperolehnya. Yang terakhir, mengkomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan. Nanti ada yang belajar, ada yang memang sebab halal dari awal, ada yang haram dari awal. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Dilanjut, ya, ya silakan diamati. Gambar apa ini? Ada yang sudah paham? Saya mau tanya, ya, dari kelompok pertama, Raul, kira-kira ini halal atau haram? Halal. Kemudian kelompok kedua, yang ini halal atau haram? Halal. Ini banyak cabenya loh, halal atau enggak? Ya. Kemudian yang ini apa ini? Babi guling ya. Halal atau haram? Kemudian ini buah-buahan. Halal. Lanjut. Kemudian ini apa ini? Ini istilah dulu namanya tiren, mati kemarin. Berarti termasuk dan halal atau haram bang itu? Haram. Kemudian ini apa ini? Darah ya. Halal atau haram? Kemudian ini apa ini? Salad, yang biasa makan salad ada pernah? Ini bukan orangnya, yang masuknya ini ya. Kemudian ini halal atau haram? Halal. Minuman? Apa ini? Bintang itu halal atau haram? Kenapa kok haram? Minuman keras memabukkan. Kalau ini? Air mineral. Kalau ini? Halal. Kalau ini? Haram. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, dilihat apa dampak jika seseorang terbiasa mengkonsumsi makanan haram meskipun terlihat secara fisik sehat. Ya, siapa yang mau jawab? Langsung. Maju tidak apa-apa, tinggal langsung saja. Boleh minum minuman, tapi itu bagaimana orang yang gitu? Tidak ada yang Is'ad, silakan Al.
Nah, orang yang biasa kelihatan sehat, tapi biasa makan halal, menurut Anda bagaimana? Dampaknya? Oh, jadi pemalas. Ada yang mau jawab lagi? Oh, tadi kalau jadi malas ya, karena ininya mampu kantor. Ada lagi? Angkat tangan? Ya silakan. Ya. Badannya tidak sehat. Kita lanjut. Bagaimana cara kita memastikan makan di warung atau restoran itu halal? Ngeceknya bagaimana? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu bagaimana mengecek? Ya, cara mengecek begitu. Abdullah Faris. Biasanya ada lagu-lagu warungnya itu. Ya, sertifikat halal. Ini untuk memastikan warung halal atau tidak itu kalau ada sertifikatnya. Dilanjut lagi, menurut kamu apakah makanan yang enak dan mahal selalu halal? Jelaskan. Ada yang mau tanya? Saya menjawab. Makanan yang mahal. Contoh yang tadi minuman itu mahal. Halal atau haram? Haram. Kenapa? Bukan. Jadi yang namanya whisky itu mahal sekali ya. Sloppy itu mahal. Jadi ini tidak selalu yang enak dan yang mahal itu halal. Apa hubungan antara makanan halal dan perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi sudah sedikit disinggung. Apa hubungannya? Menjadi malas dan mau beribadah, suka melakukan maksiat. Dilanjut lagi, mengapa adab makan dan minum juga termasuk bagian dari ajaran agama dan hanya sosial budaya? Nah, kita sudah terbiasa dari kecil ya, kalau sebelum makan kita baca apa? Doa. Itu termasuk adab atau etika. Ya, perlu karena dari agama itu sudah membimbing tentang makanan dan minuman. Kita lanjut ya. Nah, pengertian makanan halal dan haram. Lihat, makanan halal, makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau syariat atau agama Islam memperbolehkan, berarti itu namanya halal. Kalau ada hadis atau Al-Quran yang melarang seperti tadi, daging babi, kemudian bangkai, darah dalam Al-Quran yang ada, maka itu dilarang oleh makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan jadi intinya kalau tidak ada larangan baik dalam Al-Quran dan hadis itu bisa dimakan, termasuk makanan yang halal. Dalil makanan halal. Ada yang bisa membaca ini? Langsung. Silakan. Siapa ya yang mau baca? Raditya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, bagus, tepuk tangan. Ingat-ingat ya, ada makanan yang halal tapi tidak baik. Contoh, orang yang sudah terkena penyakit stroke atau darah tinggi, ini biasanya dokter menyarankan tidak boleh makan makanan yang mengandung unsur minyak atau daging, ya, sate, kemudian gulai, ini dilarang. Karena dilarang apa? Halal tapi tidak toyiban. Jadi dua ini ingat-ingat ya, makanan itu harus halal dan juga baik atau bergizi bagi. Kita lanjutkan. Syarat makanan dan minuman untuk orang Islam. Yang pertama halal dan baik. Halal cara mendapatkannya, halal karena prosesnya, pengolahannya, halal karena harganya. Yang pertama halal cara mendapatkannya. Ya. Ada yang tahu bagaimana halal yang cara mendapatkannya? Ya biasa dilakukan oleh orang tua kamu semuanya. Biasanya apa? Setiap hari berangkat pasar untuk jualan ya. Itu berarti harta nanti untuk membeli makanannya
hasil dari jualan adalah halal. Ada lagi apa? Yang apa? Yang ngecap, yang membuat batik. Ya, itu berarti nanti hasilnya digunakan untuk memberi makan makanannya halal. Kemudian ada yang cara proses pengolahannya. Tadi apa? Contohnya apa? Yang mau makan berarti harus kalau binatang ternak harus bagaimana harus itu namanya cara prosesnya. Kemudian hal syaratnya memang dihalalkan karena ada barang atau benda yang diharamkan syaratnya. Tadi ya binatang yang menjijikan itu syaratnya sudah. Kemudian yang toyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Tadi yang punya stroke jangan makan sampai. Lanjut. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Ini contohnya sudah ada halal darinya nasi, susu, telur dan lain-lain. Cara mendapatkannya yang haram ya, mencuri, menipu dan lain-lain. Halal secara prosesnya. Hewan seperti kambing, ayam bisa disembelih dengan cara mendukung Islam ini. Manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama terjaga kesehatannya sehingga hidupnya ya mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah. Seperti tadi sudah diberitahu teman-teman kamu, ketika kita makan halal berarti kita menjaga ketahanan tubuh. Kalau makanan haram yang contoh homer atau minuman keras itu merusak anggota tubuh sehingga jatah hidup di dunianya itu lebih cepat. Mendapatkan ridho karena memilih jenis makanan namanya halal. Seperti sudah didengar dari awal ya. Kalau kita makan makanan yang halal berarti kita diridhoi oleh Allah. Rizki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, memiliki akhlakul karimah karena mentaati peraturan Allah. Ini jenis-jenisnya dari berarti ya. Contohnya daging babi, darah, homer, semua jenis burung yang bercakar, kemudian mencakar, binatang buas bertaring, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti yang digalak. Kemudian binatang yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, burung surot dan lain sebagainya. Binatang yang menjijikan, kecoa, dan gambarannya semua makanan yang bermanfaat atau membahayakan. Alam lidhairihi bangkai, sementara itu sesaji, kemudian tanpa membaca bismillah, jalalah, makanan haram diperoleh dengan cara boleh, mencuri, menipu, kemudian semua makanan halal yang tercampur dengan contohnya ketika kamu masak kecemplungan najis kotoran cecak ya berarti juga namanya haram di akibat makan makanan yang haram ya. Ibadahnya tidak akan diterima, kemudian makanan dan minumannya bisa merusak jiwa, makanan minumnya haram dapat membahayakan kesehatan, makanan minumannya mubadir ya, menimbulkan permusuhan, menghalangi kekabungan doa dan menghalangi mengingat Allah. Ya, silakan diperhatikan video berikutnya. Nanti akan saya beri tugas.
kasih semuanya. Kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Tadi sudah dipelajari tentang pengertiannya, kemudian sudah dipelajari tentang dalilnya, kemudian sudah dipelajari tentang adabnya, sudah apa tadi terakhir presentasi. Untuk tugas terakhir silakan dilihat di grup kelas. Ini sudah saya share untuk penilaian ya. Itu sudah saya silakan dikerjakan ya, krisis ya, silakan.